Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringo Sahara Xelova, BP 181152-2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil UTS Riset Operasional yang berjumlah 1 soal. Soalnya itu, sebuah pabrik menghasilkan 3 jenis sedan dan harga jual ketiga jenis sedan tersebut adalah 300, 500, dan 400 juta per unitnya. Sebut saja mereknya Maleo, Kasuari, dan Perkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek tersebut ditampilkan pada tabel berikut. Kapasitas yang tersedia untuk bahan baku berjumlah 15.000, tenaga kerja 20.000, dan lainnya 26.500. Bagaimana formulasi dan solusinya? Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang formulasi dan solusi yang kita dapatkan. Yang pertama, kita membuat model matematikanya. Kita misalkan variabel X1 sebagai mobil Camar, X2 sebagai mobil Kasuari, dan X3 sebagai mobil Perkita. Fungsi tujuannya yaitu 300X tambah 500X tambah 400X. Fungsi tujuannya 10X1 tambah 10X2 ditambah 15X3 sama 15.000. 300X1 tambah 500X2 tambah 400X3 kecil sama 20.000. 300X1 tambah 500X2 tambah 400X3 kecil sama 26.500. Langkah keduanya itu menolkan fungsi tujuan dan menambah variabel tambahan atau variabel select. Fungsi tujuan di sini kita jadikan hasilnya menjadi 0, di mana Z min 300X1 min 500X2 min 400X3 sama dengan 0. Dan fungsi tujuannya kita tambahkan variabel tambahan. Di sini pada fungsi tujuan 1 saya menambahkan variabel tambahnya yaitu X4. Dan untuk fungsi tujuan kedua saya menambahkan dengan X5, dan fungsi tujuan ketiga saya menambahkan dengan X6. Dan begitulah bentuk fungsi tujuan setelah ditambahkan variabel select. Kita membuat tabel metode simplex yang pertama. Dan beginilah hasil tabelnya. Selanjutnya kita akan memilih kolom kunci. Kolom kunci di sini yaitu variabel tujuan yang memiliki nilai negatif, tapi angkanya paling besar. Di sini angka paling besar yaitu angka 500, berarti kolom kuncinya berada pada kolom X2. Yang kelima itu membuat kolom indeks, memilih baris kunci dan menentukan angka kunci. Tadi kita telah menemukan kolom kuncinya yaitu di X2, yaitu min 500. Kemudian kita harus mencari nilai indeksnya dengan cara membagi nilai kanan dengan kolom kunci dan menghasilkan indeks. Itu kita harus menentukan baris kuncinya berdasarkan nilai indeks yang paling kecil dan positif. Di sini indeks paling kecilnya berada pada X4 dan kolom kuncinya nilai kuncinya itu 20. Selanjutnya itu kita mengubah nilai-nilai baris kunci. Caranya yaitu kita membagi baris kunci per angka kunci. Di sini baris kuncinya berada pada baris X4 dan nilai kuncinya atau angka kuncinya itu 20. Dan beginilah hasil dari nilai baris kunci yang baru. Z sama dengan 0, X1 sama dengan 0,5, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0,75, dan X4 sama dengan 0,25, X5 0, X6 0, dan nilai kanannya bernilai 750. Kita akan mengubah nilai baris Z menjadi nilai Z yang baru.
di mana kita menentukan baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nilai baris kunci yaitu 500, min 500, lalu kita kalikan X4 itu dengan 500 sehingga menghasilkan nilai Z baru min 50, 0, min 25, 25, 0, 0, dan 375.000. Selanjutnya kita mengubah nilai baris kunci di X5. Caranya sama dengan yang tadi, di mana baris kunci harus kita kalikan dengan koefisien kolom kunci pada nilai X5 yaitu 15. Di sini dengan mengurangi baris X5 lama dengan koefisien dikali baris kunci menghasilkan nilai baru X5, di mana nilainya itu 12,5, 0, 18,75, min 75, 1, 0, dan 8.750. Selanjutnya itu mengubah nilai baris X6. Caranya sama seperti tadi, dan dihasilkan nilai X6 baru dengan mengurangi dengan X6 lama dikurang dengan koefisien kali baris kunci, menghasilkan nilai min 5, 0, 17,5, min 1,5, 0, 1, dan 4.000. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai-nilai baru dari tabel-tabel tadi, hanya kita memindahkannya ke tabel baru. Nah, beginilah hasil dari pemindahan tabel tadi. Dikarenakan baris Z masih bernilai negatif, maka kita ulangi mencari nilai kunci yang baru. Kita memilih kolom kunci lagi, di mana kolom kuncinya harus bernilai negatif dan memiliki angka yang besar. Sini bisa kita lihat X1-nya bernilai min 50, di mana itu merupakan kolom kunci yang akan kita cari. Kita membuat kolom indeks. Kolom kunci telah kita dapatkan di min 50. Selanjutnya kita mencari indeks dengan cara nilai kanan dikurangi dengan kolom X1. Dan kita mendapatkan nilai kuncinya yang bernilai positif dan yang paling kecil, yaitu dengan indeks 700. Dapatkan X5 sebagai baris kuncinya, sehingga didapatkan 12,5 sebagai nilai kunci pada tabel tersebut. Kita mengubah nilai baris kunci dengan cara baris kunci dibagi angka kunci. Angka kuncinya itu 12,5 tadi. Sehingga kita mendapatkan hasil X5 yang baru 1, 0, 1,5, min 0,06, 0,08, 0, dan 700. Selanjutnya kita mengubah nilai baris Z. Z lama dikurangi dengan koefisien dikali baris kunci. Nilai baris kunci di atas yaitu min 50. Jadi nilai X5 kita kalikan dengan min 50. Sehingga menghasilkan nilai min 50, 0, min 75, 3, min 4, 0, dan min 35.000. Selanjutnya, kita akan mencari nilai baris Z baru dengan cara baris Z lama dikurangi dengan koefisien dikali nilai. Selanjutnya mencari nilai baru di X2. Caranya sama seperti tadi, di mana kita mengalihkan baris kunci dengan koefisien di X2 lama. Selanjutnya kita mengurangkan X2 lama dengan koefisien nilai baris kunci.
sehingga menghasilkan baris X2 baru, yaitu 010, 0,05, min 0,04, 0, dan 400. Yaitu mengubah nilai baris X6, di mana nilai baris X6 yaitu min 5, 0, 17,5, min 1,5, 01, dan 4000. Kita mengalihkan baris kunci dengan koefisien baris X6 lama, di mana koefisiennya itu min 5, sehingga dihasilkan nilai min 5, 0, min 7,5, 0,3, min 0,4, 0, dan min 3500. Selanjutnya kita mencari baris X6 baru dengan cara baris X6 lama kita kurangi dengan koefisien baris kunci, sehingga menghasilkan nilai 0,025, min 1,8, 0,4, 1, dan 7500. Setelah cara-cara tadi, kita membuat tabel baru dengan nilai Z baru, X2 baru, X1 baru, dan X6 baru. Dan beginilah tabel dari hasil yang tadi. Karena di sini kita lihat fungsi tujuannya sudah bernilai positif semua, jadi kita tidak perlu mencari nilai X3 yang baru. Sehingga fungsi metode simplex sudah berakhir. Dari tabel di atas, tidak ada lagi fungsi tujuan yang bernilai negatif. Maka terselesaikanlah solusi perusahaan dengan memproduksi mobil Camar sebanyak 700 unit ini, mobil Casuari X2 sebanyak 400 unit, dan kita tidak memerlukan mobil jenis park kita. Dengan memproduksi sedemikian seperti cara di atas, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 410.000 juta atau setara dengan 410 miliar.